Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Alvina Wahyuni dari kelas Pendidikan Matematika 2022C dengan NIM 023. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan bangsa dalam sudut pandang generasi Z, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang jika dikaitkan dengan disiplin ilmu matematika. Sejarah bahasa Indonesia tidak dapat lepas dari peristiwa Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana Ikrar Sumpah Pemuda tersebut menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini merupakan serapan dari bahasa Melayu. Alasan mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai dasar bahasa nasional adalah karena sistemnya yang sederhana. Bahasa Melayu mudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada di sekitar kita seperti bahasa Jawa, Bali, Sunda, dan Madura yang mengenal tingkatan bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan dalam interaksi sosial kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia, terutama kita sebagai generasi Z, lebih memilih menggunakan bahasa yang ada sekarang. Bahkan, bahasa yang ada sekarang tersebut tidak hanya berakulturasi dengan bahasa daerah, tetapi juga berakulturasi dengan bahasa asing. Karena dianggap bahasa Indonesia yang baku, tidak gaul, maka banyak yang tidak mengenal bahasa baku dalam bahasa Indonesia dan semakin luntur serta tergesernya bahasa Indonesia yang baku oleh bahasa gaul yang merupakan bahasa akulturasi antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah. Sangat disayangkan sekali karena kita sebagai generasi Z merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa ini, yang mana seharusnya kita mempunyai pengetahuan yang luas, terutama dalam bidang kebahasaan. Oleh karena itu, maka pelajaran bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib bagi setiap tingkatan pendidikan, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga tingkat perguruan tinggi. Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Contohnya, di setiap kegiatan sehari-hari kita berinteraksi dengan orang lain. Tentunya, kita membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Bukan hanya berhubungan dengan lisan dan tulisan saja, bahasa juga memiliki hubungan dengan matematika. Hubungan matematika dan bahasa sangat dibutuhkan untuk komunikasi matematis. Masalah penting dalam pembelajaran matematika adalah pentingnya pengembangan kemampuan komunikasi ini. Bahasa adalah alat komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk memahami apa yang dimaksudkan pembicara kepada pendengar. Oleh karena itu, bahasa merupakan kunci keberhasilan dalam pemahaman pembelajaran matematika. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan peranannya dalam kehidupan modern, bukan hanya dalam matematika, tetapi juga dalam berbagai bidang ilmu dan pengetahuan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.